Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 2011024131311 dari prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan gizi dan kesehatan anak usia sekolah dasar. Nah, pada bab pertama, gizi anak sekolah dasar memiliki konsep dasar gizi. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu yang pertama, menghasilkan zat tenaga. Nah, karbohidrat adalah sumber zat gizi paling utama yang menghasilkan energi bagi tubuh. Ikatan organik yang mengandung karbon dalam karbohidrat dapat dibakar dan menghasilkan tenaga hingga dinamakan zat tenaga. Nah, yang kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Protein adalah bagian terbesar dari jaringan tubuh. Fungsinya untuk membentuk sel-sel baru, memelihara, dan mengganti sel-sel yang rusak. Dalam fungsi ini, zat gizi tersebut dinamakan zat pembangun. Yang ketiga, mengatur proses tubuh. Mineral dan vitamin sangat diperlukan untuk mengatur proses tubuh. Mineral dan vitamin diperlukan sebagai pengatur dalam proses oksidasi, pengikatan senyawa dengan oksigen, fungsi normal syaraf dan otot, serta banyak proses lain yang terjadi di dalam tubuh termasuk proses menua. Air diperlukan untuk melarutkan bahan-bahan di dalam tubuh seperti di dalam darah, cairan pencerna, jaringan, dan mengatur suhu tubuh. Peredaran darah, pembuangan sisa-sisa atau ekskresi, dan lain-lain. Zat gizi dalam proses ini dinamakan zat mengatur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya gizi pada anak sekolah dasar. Gizi seimbang, bangsa sehat berprestasi merupakan slogan dari gizi seimbang. Makna dari slogan tersebut adalah pola hidup atau perilaku gizi seimbang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan generasi atau bangsa yang sehat, cerdas, berprestasi, unggul, bersaing, sehingga menjadi perhatian dan disegani bangsa-bangsa lain dalam persahabatan global. Kandungan makanan dengan gizi yang seimbang menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh beserta aktivitasnya. Anak sekolah mengalami pertumbuhan fisik, kecerdasan mental, dan emosional yang sangat cepat. Makanan yang mengandung unsur zat gizi sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang. Dengan mengkonsumsi makanan yang cukup secara teratur, anak akan tumbuh sehat sehingga mampu mencapai prestasi belajar yang tinggi dan kebugaran untuk mengikuti semua aktivitas sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah gizi yang umum pada anak sekolah dasar. Masalah gizi pada anak usia sekolah yang umum ditemukan antara lain adalah pendek, sangat kurus, obesitas atau kegemukan, dan anemia.
Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi pendek pada anak umur 5-12 tahun adalah 30,7%. Nah, prevalensi kurus menurut IMT/U pada anak usia 5-12 tahun adalah 11,2%. Terdiri dari 4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus masalah gemuk. Pada anak umur 5-12 tahun masih tinggi, yaitu 18,8% terdiri dari gemuk, 0,8% dan sangat gemuk. Obesitas 8,8%, sedangkan prevalensi anemia untuk usia 5-14 tahun sebesar 26,4%. Nah, masalah gizi kurang, khususnya gizi buruk, dapat terjadi karena keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan rendahnya konsumsi energi, karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan sehari-hari dan atau disertai penyakit infeksi. Sedangkan tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG juga sering disertakan dengan kekurangan zat gizi mikro. Anak yang menderita gizi kurang tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan daftar bahan pangan penukar dan ukuran rumah tangga URT. Dalam penyusunan menu makanan, dengan mengetahui daftar bahan pangan penukaran dapat membantu kita mencari pilihan bahan-bahan pangan atau makanan yang beraneka ragam tetapi juga memiliki kandungan gizi yang sama. Sebelum membahas lebih lanjut, beberapa definisi perlu dipahami terlebih dahulu, antara lain menu adalah susunan bermacam makanan yang dihidangkan. Makanan di sini tidak terbatas hanya pada sesuatu yang dimakan, tetapi juga sesuatu yang diminum. Daftar bahan pangan penukar ialah daftar yang membuat bahan-bahan makanan dalam jumlah tertentu dengan kandungan gizi yang kurang lebih sama sehingga bisa disaling tukarkan satu macam bahan makanan dengan yang lainnya. Disebut dengan istilah satu satuan penukaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, memantau berat badan atau BB secara teratur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pesan khusus gizi seimbang untuk anak sekolah. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Setiap hari tubuh memerlukan energi, protein, vitamin, mineral, dan serat yang
didapat dari makanan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya untuk anak sekolahan. Mereka membutuhkan asupan gizi yang lengkap untuk mencukupi tumbuh kembangnya dan perkembangan otaknya. Kebutuhan gizi tersebut tidak bisa didapat sekaligus dari satu kali makan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu hari perlu dibagi dalam 3 tahap, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta dapat diselingi dengan cemilan sehat. Yang kedua, biasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Fungsi protein untuk pertumbuhan mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk dan mengganti sel yang sudah rusak. Serta sumber energi itulah yang membuat protein sangat penting bagi anak sekolah, dinamakan mereka sedang masa pertumbuhan. Yang ketiga, perbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Nah, manfaat sayur dan buah. Sayur dan buah merupakan sumber berbagai macam vitamin, mineral, dan serat. Serat dibutuhkan oleh sistem pencernaan tubuh kita karena dapat mencegah sulit buang air besar atau sembelit. Selain itu, di dalam sayur dan buah juga terkandung berbagai vitamin dan mineral. Zat gizi ini sering luput dari asupan makanan kita sehari-hari karena dampak kekurangan memang tidak langsung terasa alias laten. Kekurangan vitamin dan mineral sering disebut menyebabkan kelaparan yang tersembunyi. Konsumsi buah dan sayur sering pula dikaitkan dengan dampak positifnya dalam menurunkan tekanan darah, kadar kolesterol, risiko konsumsi sayuran dan buah-buahan, risiko obesitas atau kegemukan, dan meningkatkan daya kekebalan tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi sayuran dan buah-buahan juga bervariasi, sehingga vitamin dan mineral yang didapat juga beragam. Yang keempat, biasakan bawa bekal makan dan air putih dari rumah. Dengan membawa bekal dari rumah, anak tidak perlu makan jajanan yang sering kali kualitasnya tidak dapat dijamin. Membawa air putih juga diperlukan untuk menjaga anak tidak kekurangan cairan. Dengan membiasakan membawa bekal minum dari rumah juga dapat mengajarkan anak untuk peduli dengan lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan plastik yang biasanya merupakan kemasan dari minuman. Yang kelima, batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur.
Yang ketujuh, hindari merokok. Merokok sebenarnya merupakan kebiasaan dan bukan merupakan kebutuhan. Seperti halnya makan atau minum. Oleh karena itu, kebiasaan merokok dapat dihindari kalau ada upaya sejak dini. Merokok juga dapat membahayakan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, pemilihan makanan dan minuman yang sehat dan aman. Nah, memilih makanan dan minuman yang sehat dan aman mengapa penting? Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Peserta didik harus mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi. Kebanyakan siswa sekolah dapat menghabiskan 4-6 jam di sekolah. Lamanya waktu yang dihabiskan di sekolah serta kegiatan siswa yang padat membuat perlunya memberi perhatian terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk memenuhi asupan energi dan zat gizi peserta didik. Pemenuhan energi dan zat gizi peserta didik selama di sekolah dapat berasal dari bekal yang dibawa dari rumah, dari makanan yang dijual di kantin sekolah atau makanan yang dijual oleh penjajah yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Mengapa pangan menjadi tidak aman? Yang pertama, cemaran biologis merupakan penyebab utama penyakit bawaan makanan dengan gejala umumnya diare dan keracunan makanan. Yang kedua, cemaran kimia dapat berasal dari lingkungan yang tercemar limbah industri, misalnya logam berat seperti merkuri, arsenik, dan timbal. Residu pestisida pada sayur dan buah, racun alami yang terdapat pada bahan pangan misalnya sianida pada singkong dan kentang, perpindahan residu bahan plastik kemasan ke dalam makanan. Nah, terus selain itu, cemaran ini juga dapat berasal dari penyalahgunaan bahan berbahaya yang ditambah ke dalam pangan. Yang pertama, bahan pewarna. Yang kedua, bahan pengawet. Yang ketiga, bahan tambahan pangan atau BTP lainnya. Nah, yang ketiga, cemaran fisik. Cemaran fisik berupa cemaran dalam bentuk benda kecil yang dapat terlihat mata, seperti kerikil, pecahan lidi, pecahan kaca, rambut, kuku, isi staples, dan lainnya. Cemaran ini dapat menyebabkan luka pada mulut atau gigi, rasa tidak nyaman karena menjijikan, luka di saluran cerna, serta kemungkinan terpapar kuman di benda-benda tersebut. Nah, gejala pangan tidak aman. Makanan dan minuman kemasan terutama yang memiliki label
pada umumnya harus mendaftarkan produknya ke lembaga yang berwenang untuk mendapatkan izin edar. Produk pangan yang memiliki izin edar ini biasanya lebih mudah dikontrol. Jadi, produk pangan yang memiliki label dan izin edar dari lembaga yang berwenang lebih terjamin keamanannya asalkan kemasannya masih dalam keadaan baik dan tidak melewati tanggal kadaluarsa. Nah, beberapa gejala yang biasa dijadikan acuan bahwa makanan dan minuman tertentu tidak aman untuk dikonsumsi adalah yang pertama, pangan jajanan berformalin. Yang kedua, pangan jajanan mengandung boraks. Yang ketiga, pangan jajanan mengandung warna ilegal. Yang keempat, roti dan kue basah tercemar kuman patogen. Yang kelima, minuman yang tidak aman. Yang keenam, makanan kaleng yang tidak aman. Penyakit bawaan makanan. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menemukan bahwa kuman adalah penyebab utama terjadinya keracunan atau penyakit bawaan makanan 80%. Kejadian tersebut dapat berasal dari bahan baku atau mentah yang terkontaminasi, proses pemasakan makanan yang tidak benar, cara penyimpanan yang tidak benar sehingga menyebabkan kontaminasi dari peralatan dan lingkungan sekitarnya, serta kondisi makanan karena perbedaan waktu terlalu panjang atau waktu masa dan konsumsi. Cemaran dari bahan kimia berbahaya juga mempunyai dampak yang cukup penting karena efeknya bagi kesehatan baru terlihat pada jangka panjang. Selanjutnya, sini saya menjelaskan memilih pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologi, bakteri, virus, fungi atau jamur, parasit, cacing, dan lainnya. Kimia, pewarna tekstil, pengawet, boraks, dan lainnya. Dan fisik, pecahan kaca, dan lainnya. Ada beberapa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko makanan dan minuman yang kita beli terpapar oleh cemaran biologis, kimia, dan fisik. Misalkan, yang pertama, hindari membeli makanan di tempat yang kurang bersih. Yang kedua, hindari membeli makanan atau minuman dari penjualan yang tidak melakukan praktek kebersihan diri yang baik. Yang ketiga, membeli makanan pada penjual makanan atau minuman yang menggunakan peralatan makanan yang bersih dan memiliki fasilitas cuci piring yang baik. Yang keempat, hindari menggunakan wadah dari plastik untuk makanan dan minuman yang panas. Yang kelima, hindari mengkonsumsi makanan yang berwarna menyala seperti saus yang berwarna merah terang, sirup dengan berbagai warna yang mencolok. Warna-warna mencolok tersebut seringkali mengindikasikan penggunaan pewarna yang ilegal seperti
yang ilegal. 7. Hindari membeli makanan, misalnya gorengan yang dibungkus dengan kertas kotor atau kertas koran. Yang ke-8, pastikan bau dan penampakan fisik makanan, misalnya adanya lendir, jamur saat membeli makanan. Yang ke-9, hindari membeli makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berulang dan berwarna hitam. Yang ke-10, saat membeli makanan atau minuman kemasan, pilih makanan atau minuman yang kemasannya dalam keadaan baik. Ke-11, saat membeli makanan atau minuman kemasan, perhatikan tanggal kadaluarsa makanan yang telah melebihi tanggal kadaluarsa jangan dikonsumsi karena mutu dan keamanannya telah sangat berkurang. Yang ke-12, bila membeli buah potong, pilih buah yang terlihat segar. Disimpan dalam wadah yang bersih, tertutup, dan dikemas dalam plastik bening. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, mengelola kantin sehat di sekolah. Kantin sekolah merupakan tempat penjualan makanan yang dikelola oleh warga sekolah, berada dalam pekarangan sekolah, dan dibuka selama hari sekolah. Selain sebagai penyediaan kebutuhan berbagai makanan dan minuman yang aman dan bergizi bagi seluruh warga sekolah, kantin sekolah juga dapat berfungsi sebagai yang pertama, menunjang pengetahuan tentang pangan yang aman dan bergizi yang telah dipelajari di sekolah. Yang kedua, penunjang pendidikan kewirausahaan peserta didik sejak dini. Yang ketiga, sarana pembelajaran bagi peserta didik untuk menerapkan standar kebersihan dan menyajikan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Kantin sekolah harus dikelola dan diselenggarakan dengan memperhatikan kebersihan, keamanan makanan, cara pemasakan, penyajian, dan pengolahan yang sesuai dengan syarat kesehatan serta pertimbangan aspek ekonomi. Nah, tenaga penyelenggaraan makanan di kantin sekolah memerlukan peran aktif dari berbagai pihak masyarakat sekolah. Tanpa adanya dukungan dan peran aktif dari pihak di sekolah akan sulit menciptakan kantin sehat yang memberikan dampak positif bagi kesehatan maupun proses belajar peserta didik. Nah, selanjutnya indikator kantin sehat memiliki 11 kategori. Yang pertama, keberadaan kantin. Kedua, lokasi kantin. Yang ketiga, kondisi kantin. Yang keempat, tempat sampah. Yang kelima, tempat cuci tangan. Yang keenam, makanan yang disajikan. Yang ketujuh, menyiapkan bahan makanan. Yang kedelapan, peralatan. Yang kesembilan, penjajah makanan. Yang ke-10, penyajian makanan. 11, syarat
makanan, jenis makanan, kandungan gizi, kandungan bahan berbahaya. Nah, dana. Investasi pertama yang diperlukan dalam penyelenggaraan makanan kantin sekolah adalah dana untuk sarana fisik dan bahan makanan. Dana dapat bersumber dari sekolah sepenuhnya, dari sekolah dan orang tua peserta didik, dari orang tua peserta didik sepenuhnya, ataupun diborongkan pada pengusaha jasa boga. Dana selanjutnya diperoleh dan dimanfaatkan melalui penjualan makanan di kantin sekolah. Bab 5. Catatan penting untuk pihak sekolah. Peran pengakuan kepentingan dalam keamanan pangan di sekolah. Pengakuan kepentingan keamanan pangan merupakan pihak yang berkepentingan dan mempengaruhi atau menentukan terwujudnya keamanan pangan. Pengakuan kepentingan keamanan pangan di sekolah dasar meliputi kepala sekolah, guru peserta didik, pemilik dan pengolah kantin, jajan atau penjual makanan, komiten sekolah, petugas sekolah, puskesmas, pengawasan atau UPT pendidik, dan pemerintahan daerah. Nah, seluruh pengakuan kepentingan ini harus menjalankan peran masing-masing. Yang pertama, pemerintahan daerah. Yang kedua, pengawasan atau UPT pendidik. Yang ketiga, petugas perpustakaan. Yang keempat, kepala sekolah. Yang kelima, guru. Yang keenam, orang tua peserta didik. Yang ketujuh, peserta didik. Yang kedelapan, pemilik dan pengolah kantin. Yang kesembilan, penjamaan makanan, pemantauan dan pencatatan. Mengapa melakukan pemantauan dan pencatatan? Yang pertama, memantau kegiatan edukasi gizi di sekolah. Dalam hal ini merupakan paparan informasi untuk peserta didik. A. Tahu apakah implementasinya berjalan sesuai rencananya. Apakah ada tantangan saat menjalankannya, solusi yang dilakukan oleh guru. B. Identifikasi hal yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Yang kedua, memantau perubahan pengetahuan dan praktik gizi peserta didik. Sebagai target utama kegiatan edukasi gizi ini serta praktik gizi pihak lain di lingkungan sekolah sebagai pihak yang diharapkan berperan mendukung perbaikan praktik gizi peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.